Kami atas nama rumah sakit berjanji untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Supaya isu soal suster ngesot itu tidak mengganggu kenyamanan pasien dan juga keluarga yang menunggu. Pak, disegerakan Pak, didahulukan masalah suster ngesot. Kalau enggak, saya mau mencari rumah sakit lain aja Pak lah. Ayo Pak. Jangan cuma janji aja Pak. Orang di sana tuh. Semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kami akan selesaikan masalah ini secepat mungkin. Mohon pengertiannya ya bapak-bapak. Nyesok atuh aing pengen dijuru. Udah sabar, tenang. Kan Bapak udah janji mau diselesain. Tenang. Kasus ini sepenuhnya kesalahan Suster Ana. Karena Suster Ana tidak bisa membendung isu-isu tentang keberadaan suster ngesot yang ada di rumah sakit ini. Bukannya saya tidak bisa membendung isu-isu itu, Pak. Tapi saya melihat sendiri, suster itu ada di rumah sakit ini. Suster Ana, seharusnya Suster Ana bisa menjaga ketenangan rumah sakit. Bukan ikut-ikutan percaya sama suster ngesot itu. Tapi, Pak, Tidak ada tapi-tapian. Mulai hari ini juga, Suster Ana saya pecat dari rumah sakit ini. tolong Pak, jangan pecat saya. Maaf, kami tidak bisa mempertahankan karyawan yang tidak bisa memberi kenyamanan pada pasien. April, Pak RT, semuanya, saya datang ke sini saya mau pamit. Karena mulai hari ini saya sudah tidak bekerja di rumah sakit ini lagi. Loh, emangnya kenapa? Kan suster Ana mah kerjanya bagus. Tapi pihak rumah sakit tidak menganggap itu. Saya dipecat karena dinilai saya tidak bisa membendung isu-isu suster ngesot itu. Saya malah ikut-ikutan percaya. Tapi kan suster Ana ngeliat sendiri suster ngesot yang waktu itu gangguin kita. Iya sayang, tapi pihak rumah sakit nggak mau tahu tentang itu. Maafin aku ya suster, gara-gara aku suster Ana jadi dipecat. April, kamu nggak usah ngerasa bersalah kayak gitu ya. Suster pasti dapat kerjaan di rumah sakit lain kok, ya? Amin. Mudah-mudahan dapat pekerjaan yang lebih bagus ya. Amin. Amin. Semuanya, saya permisi. Ya, Makasih ya suster. makasih suster. Sampai ketemu lagi. Karunianya suster Ana jadi disalahin ya Bu Menik. Iya. Tetep aja aku nggak rela kalau suster Ana dipecat. Aku bakalan cari suster ngesot itu dan bilang supaya dia nggak bakal muncul lagi. Aduh, kok bisa dia nyari suster ngesot? April, emang kamu berani? Pakai segala nyari. Saya aja ngabur. Berani Om, demi suster Ana. Kan ada teman-teman yang mau bantuin aku. Ya kan, Li? Ya, Pril, kita siap kok bantuin kamu. Iya, Pril. Aku juga pengen nemenin kamu buat nangkep suster ngesot itu. Gendut. Emang suka jujur. Rafa sama Adam juga mau bantuin kan? Kok aku sih, aku sih takut. Kamu aja yang tangkap suster ngesot itu sendirian. Enggak aku juga. Dasar kalian penakut. Gak aja. Udah. Ini kenapa jadi pada berantem? April sama Ali, kalian pokoknya nggak boleh nyari suster ngesot. Biar aja masalah suster ngesot ini jadi urusannya pihak rumah sakit. Anak-anak mah nggak usah ikut-ikutan. Tuh denger Mami tuh. Ingat ya, anak-anak nggak ada yang boleh cari suster ngesot. Iya, bahaya tuh. Nanti sok pipiluan wahai baru dak teh. Yang bener aja. Masa katanya saya harus dirawat di sini sampai waktu yang tidak ditentukan. Nanti akan ada pengumuman lebih lanjut lagi. Terbalik pisan. Malas banget saya di sini mah. Ya sabar atuh Pak RT. Namanya juga orang lagi sakit, ya harus tinggal di rumah sakit. Iya. Bu Menik, kalau emang dirawat di rumah sakitnya yang normal, aman, nggak ada juriknya, ya udahlah namanya sakit. Tapi ini kan rumah sakitnya ada suster ngesotnya. Siapa yang berani? Pak RT girang banget disuruh di rumah sakit terus. Nangis, ketakutan. Iya, Mam. Jadi, Pak RT, berarti kita tuh disuruh
jaga di rumah sakit ini lagi gitu nemenin Pak RT? Aduh. Coba itu Pak RT. Kalau saya mau ogah, mendingan saya begadang di pos ronda jagain kampung Bumi Sari. Apaan? Mau minta beli nasi goreng lagi? Bi ogah. Ntar aneh ketemu itu tuh suster ngesot. Bi ogah. Saya juga nggak mau. Malas kalau ada kalian bukannya nolongin malah berisikin. Udah gini aja tuh, kalau Hansipers teh semua udah pada lelah, mendingan pada pulang aja. Biar aja saya yang jagain Pak RT di rumah sakit. Nges baralik weh. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa juga kangen-kangenan sama bantal guling di kasur. Makasih Bu. Iya, nggak apa-apa, baik kan saya teh. Alhamdulillah. Makasih Bu Ranti. Dasar. Giliran suruh pulang aja denger. Berarti makasih ya. Udah ngeluangin waktu nemenin saya di sini. Iya Pak RT. Saya mah stres sama mereka lah, bukan nolongin, bukan gimana. Duh. Bagus Pak RT. Sempro, kita tuh dibilangnya stres. Bagus, apanya yang bagus sih lu? Udah piara loh. Pak RT, jadi kita bertiga pulang aja ya? Ya pulang ke Rahmatullah. Pak RT dikubur atuh. Pak RT, gimana kalau malam ini saya bantuin Bu Ranti jagain Pak RT di sini? Bener tuh Bu Menik, temenin saya di sini ya, biar saya nggak sendirian. Emang Bu Menik nggak ada acara gitu atau urusan atau kerjaan gitu? Ya nggak apa-apa sih, sekali-kali Pak RT. Lagian besok kan hari libur. Tuh Pak RT, biarin aja atuh Bu Menik sama saya di sini. Jadi nanti kalau Pak RT mau ke kamar mandi atau Pak RT perlu makanan, kan Pak RT bisa ditemenin sama Bu Menik. Saya gogoleran di sini. Bukan apa-apa Bu Ranti. Bu Ranti sendiri aja udah berisik. Apalagi ditambah sama Bu Menik. Makin gak aneh atuh. Pak RT tenang aja. Pokoknya kalau di rumah sakit itu saya nggak akan teriak-teriak, nggak akan berisik, ngomong juga pelan-pelan. Pokoknya saya ngomong lewat. Itu teriak-teriak, ini kan rumah sakit. Jangan berisik, nanti yang lain pada keberisikan. Bapak juga nggak boleh berisik. Tahu Pak RT. Gimana sih lu? Bro, sekarang kamu punya rencana apa buat nyelidikin hantu apa tuh namanya? Suster ngesot? Aku juga lagi mikirin Lili. Ya gimana nih? Aku harus samperin suster ngesot itu. Bro, jangan bro. Ternyata bukan ada satu, dua. Kita harus cari tahu soal ini. Ayo kita ikutin. Ayo. Aduh, suster ngesotnya kemana sih? Kok cepet banget ngesotnya? Kali itu